Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiko Khairunisa, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan meningkatkan kemampuan perkalian dan pembagian pada mata pelajaran matematika menggunakan tim games turnamen berbentuk kuisis di kelas 3 SDN Rorotan 07 pagi. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Pada masa pandemi COVID-19, para siswa diharuskan menjalani pembelajaran dari rumah menggunakan gadget. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran menjadikan pembelajaran menjadi lebih efisien dan bahkan bisa dikreasikan sehingga siswa tidak jenuh dalam menjalani pembelajaran jarak jauh. Melalui aplikasi Quizzes, siswa dapat belajar juga bermain atau berkompetensi. Dengan bantu aplikasi Quizzes sebagai alat untuk berkompetisi, siswa diharapkan senang dalam menjalani kegiatan belajar. Identifikasi fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, siswa merasa jenuh dan bahkan mengantuk saat mengikuti proses pembelajaran matematika yang berlangsung selama ini, karena metode yang digunakan masih berpusat pada guru. Yang kedua, model pembelajaran tim games turnamen berbantu aplikasi Quizzes jarang diterapkan dalam kegiatan belajar di jenjang sekolah dasar. Yang ketiga, siswa belum terbiasa berkomunikasi dalam membahas atau menyelesaikan suatu materi. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, penelitian yang dipaparkan di atas, maka susunan masalah penelitian yaitu yang pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan perkalian dan pembagian melalui tim games turnamen berbantu aplikasi Quizzes pada mata pelajaran matematika untuk siswa kelas 3 SDN Rorotan 07 pagi Jakarta Utara. Yang kedua, apakah kemampuan perkalian dan pembagian dapat meningkat melalui tim games turnamen berbantu aplikasi Quizzes di kelas 3 SDN Rorotan 07 pagi Jakarta Utara. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini diharapkan kemampuan siswa dalam perkalian dan pembagian mata pelajaran matematika meningkat dengan tim games turnamen berbantu aplikasi Quizzes yang menyenangkan serta membuat seluruh siswa berinteraksi diharapkan juga menjadi pemacu motivasi dan menarik minat siswa terhadap materi perkalian dan pembagian. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan secara praktis yang akan dijabarkan dalam konteks. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan perkalian dan pembagian mata pelajaran matematika melalui model pembelajaran tim games turnamen berbantu aplikasi Quizzes. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan sebagai acuan alternatif dan inovasi untuk guru dalam mengajar siswanya. Yang kedua, manfaat praktis dibagi menjadi 4. Yang pertama, manfaat bagi siswa. Hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dan minat siswa dalam mempelajari materi perkalian dan pembagian mata pelajaran matematika. Yang kedua, manfaat bagi guru. Hasil penelitian ini dapat memotivasi guru menggunakan model yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi para siswa. Yang ketiga, manfaat bagi kepala sekolah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai usaha dalam meningkatkan mutu para siswa dan juga meningkatkan keterampilan para guru dalam mengajar. Yang keempat, manfaat bagi peneliti lainnya. Penelitian ini sebagai rujukan bagi peneliti lainnya yang sedang meneliti tentang metode mengajar.
Bab 2 kajian teoritis, acuan teoritis, hakikat kemampuan matematika. Pengertian kemampuan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata mampu, artinya kekuatan, atau bisa melakukan sesuatu dan bisa memiliki properti berlebihan. Kemampuan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dikatakan bahwa jika seseorang tidak melakukan apa yang harus dia lakukan, dia mampu. Faktor yang mempengaruhi kemampuan. Menurut Robbins, kemampuan terdiri dari 2 faktor. Yang pertama, kemampuan intelektual adalah kecerdasan, kemampuan untuk melakukan sesuatu berbagai aktivitas mental, berpikir, bernalar, dan pemecahan masalah. Yang kedua, kemampuan fisik adalah kemampuan untuk mengajarkan tugas yang membutuhkan daya tahan, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Hakikat belajar matematika. Upaya memperoleh kecerdasan atau pengetahuan adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan guna memperoleh pengetahuan atau kecerdasan yang belum pernah diperolehnya. Hal ini terkait dengan konsep belajar, yang menjelaskan bahwa belajar merupakan suatu bentuk tumbuh kembang seseorang atau perubahan yang diungkapkannya dengan cara berperilaku baru melalui pengalaman dan praktek. Pengertian perkalian dan pembagian. Pengertian operasi perkalian. Menurut Sufiani Prabawanto dan Puji Rahayu, mengungkapkan bahwa perkalian bilangan bulat pada dasarnya adalah penjumlahan berulang. Oleh karena itu, untuk memahami konsep perkalian bilangan bulat, tentunya Anda harus memiliki pemahaman yang baik tentang konsep penjumlahan dan keterampilan berhitung bilangan bulat. Hal ini karena perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif biasanya memerlukan pemahaman dasar tentang penjumlahan. Sifat-sifat perkalian. Menurut Sufiani Prabawo dan Puji Rahayu, memiliki 6 atribut perkalian bilangan bulat. Yang pertama ada sifat tertutup, yang kedua ada sifat pertukaran, yang ketiga ada sifat klasifikasi, yang keempat ada fitur yang diperluas, yang kelima atribut nomor 1, dan yang terakhir yang keenam sifat angka 0. Pengertian operasi pembagian. Menurut Sufiani Prabawanto dan Puji Rahayu, operasi divisi pada dasarnya adalah proses menemukan hal-hal yang tidak diketahui, karena bentuk pembagian dapat dikatakan sebagai bentuk perkalian dengan salah satu faktor yang diketahui. Tim Games Turnamen. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran tim games turnamen. Menurut Suherman, penerapan model ini adalah untuk mengelompokkan siswa menjadi kelompok yang heterogen. Setelah mendapatkan tugas, setiap anggota tim bekerja sama untuk berdiskusi. Kemudian setiap kelompok memperkenalkan hasil diskusinya, sehingga dilakukan diskusi kelas. Menurut Leonard dan Kusumaningsih, mengutip tahapan pembelajaran kognitif tipe tim games turnamen Slavin dan De Vries sebagai yang pertama ada persiapan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga pelaksanaan pembelajaran kelompok, keempat kompetensi akademik. Aplikasi kuisis. Pengertian games edukasi kuisis. Menurut Teja Saputra, permainan edukasi adalah permainan yang dibuat khusus dalam bidang pendidikan. Games edukasi terdiri dari banyak komponen seperti suara, grafik, video, dan animasi.
Keuntungan yang signifikan adalah beberapa komponen dapat meningkatkan daya ingat seperti animasi, sehingga dibandingkan dengan menggunakan metode pengajaran tradisional, siswa dapat menyimpan dan mengumpulkan materi dalam memori tertentu untuk waktu yang lebih lama. Sebagai media pembelajaran, media pembelajaran merupakan salah satu isi penting dalam pembelajaran. Salah satu faktor keberhasilan pembelajaran adalah peran media pembelajaran, yaitu media yang menyampaikan berita pembelajaran dari belajar atau sumber informasi kepada penerimanya. Hal ini tidak terlepas dari peran pendidik. Penelitian relevan. Terdapat kesamaan dan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kesamaannya adalah sama-sama menggunakan aplikasi Quizzes sebagai media pembelajaran interaktif. Perbedaannya terletak pada data yang dikumpulkan. Jika dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah berupa hasil belajar, keterampilan proses, dan respon siswa. Sedangkan data yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah berupa hasil belajar yang dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas dan mengetahui hambatan-hambatan siswa dalam mempelajari materi perkalian dan pembagian. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan subjek penelitian langsung dengan siswa kelas 3 di SDN Rorotan 07 pagi. Data siswa dikumpulkan melalui instrumen berupa aplikasi Quizzes. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengalami masalah perkalian dan pembagian dalam proses pembelajaran. Kerangka berpikirnya, kondisi awalnya guru belum menggunakan alat peraga dan siswa hasil belajarnya rendah. Tindakan yang dilakukan guru menggunakan alat peraga dalam pembelajaran. Siklus pertama, penggunaan alat peraga secara kelompok. Siklus yang kedua, penggunaan alat secara individu. Kondisi akhirnya diduga melalui aplikasi Quizzes dapat meningkatkan perkalian dan pembagian bagi siswa kelas 3 SDN Rorotan 07 pagi. Hipotesis penelitian. Hipotesis ini diajukan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut. Meningkatkan kemampuan perkalian dan pembagian pada mata pelajaran matematika menggunakan tim games turnamen berbantu Quizzes di kelas 3 SDN Rorotan 07 pagi. Bab 3 metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di kelas 3 SDN Rorotan 07 pagi dengan alamat Jalan Rorotan 6, nomor 6, RT 6, RW 6, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kode pos 14140. Pemilihan lokasi penelitian disesuaikan dengan tempat penelitian mengajar agar penelitian dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai bulan Oktober sampai bulan Desember 2020, dengan 6 kali pertemuan setiap siklus mendapatkan 2 kali pertemuan. Subjek penelitian. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 SDN Rorotan 07 pagi yang berjumlah 32 siswa dengan rincian masing-masing siswa adalah 13 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Sementara partisipan dalam penelitian adalah guru kelas 3 SDN Rorotan 07 pagi selaku kolaborator yang dinilai mampu memahami tentang meningkatkan kemampuan kondisi siswa dan peneliti. Kolaborator di sini selalu mengikuti setiap perkembangan, artinya kolaborator selalu masuk setiap peneliti melakukan penelitian. Prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 6 kali pertemuan. Adapun uraian
dari tahapan sebagai berikut. Siklus pertama, ada 4 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu, kemudian menentukan permasalahan yang ditemukan untuk mendapatkan pemahaman awal tentang kondisi awal. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Setelah tahap perencanaan, peneliti dan guru bekerja sama sesuai dengan rencana kurikulum yang disusun dengan meningkatkan kemampuan perkalian dan pembagian pada pembelajaran matematika. Kegiatan terakhir dari tahap ini adalah melakukan wawancara untuk memahami kemampuan dan tindakan siswa pada tahap selanjutnya. Yang ketiga, tahap pengamatan. Pada tahap ini, peneliti menggunakan tim games turnamen untuk mengaplikasikan perkalian dan pembagian, mengamati kegiatan pembelajaran dan mengevaluasi hasil tindakan yang dilakukan untuk mengamati perkembangan peserta didik dalam penerapannya, serta mengamati proses pembelajaran dalam pembelajaran perkalian dan pembagian tersebut. Yang keempat, tahap refleksi. Refleksi pada tahap siklus pertama bertujuan untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran dan kekurangan pelaksanaan siklus pertama yang akan menjadi dasar penyusunan rencana tindakan siklus selanjutnya. Siklus yang kedua ada 4 tahapan. Pembelajaran putaran kedua dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang didapat dari hasil refleksi pembelajaran putaran pertama, sehingga penerapan penggunaan tim games turnamen untuk pembelajaran matematika dalam membentuk karakteristik siswa yang mungkin lebih banyak dari pembelajaran putaran sebelumnya. Dalam proses pelaksanaannya, tindakan pada siklus kedua tidak jauh berbeda dengan siklus yang pertama. Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan perencanaan. Pada tahap ini disusun perencanaan berdasarkan refleksi dari siklus sebelumnya. Rencana kegiatan yang dikembangkan peneliti sama dengan tahapan perencanaan siklus pertama. Yang kedua, tahapan pelaksanaan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan mengumumkan hasil wawancara siswa yang diperoleh dari babak pertama sebelum dimulainya proses pembelajaran. Setelah mengumumkan hasil wawancara, peneliti dan guru bekerja sama sesuai dengan rencana kurikulum yang menekankan pada nilai kepribadian yang diharapkan dapat membentuk karakter siswa. Kegiatan terakhir dari tahap ini adalah melakukan wawancara untuk mengetahui kemampuan dan tindakan siswa pada tahap selanjutnya. Yang ketiga, tahap pengamatan. Pada tahap ini, peneliti menggunakan tim games turnamen untuk meningkatkan perkalian dan pembagian, mengamati kegiatan pembelajaran dan mengevaluasi hasil tindakan yang dilakukan untuk memahami perkembangan siswa yang menerapkan tim games turnamen pada pembelajaran matematika, serta mengamati proses pembelajaran. Yang keempat, tahap refleksi. Hasil yang diperoleh dari siklus kedua tentang penggunaan tim games turnamen untuk meningkatkan proses pembelajaran perkalian dan pembagian siswa digunakan sebagai acuan untuk menyusun data di SDN Rorotan 07 pagi. Pencapaian indeks keberhasilan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan menandakan proses pembelajaran mengalami peningkatan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian yaitu yang pertama ada observasi untuk pengambilan data proses, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung secara sistematis mengenai permasalahan yang akan diteliti. Kemudian dibuat catatan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau observasi langsung. Yang kedua, melalui lembar pengamatan yang dilakukan partisipan yang terlibat dalam penelitian, caranya yaitu
dengan instrumen pengamatan yang telah disediakan. Yang ketiga, dokumentasi adalah foto-foto yang diambil saat pelaksanaan penelitian berlangsung. Foto ini sebagai bukti bahwa telah berlangsung penelitian tindakan kelas. Yang keempat, evaluasi atau tes tertulis untuk mengetahui hasil akhir perolehan nilai siswa. Instrumen penelitian. Yang pertama ada tabel observasi. Kertas observasi digunakan sebagai kertas observasi untuk mencatat aspek-aspek yang diamati selama proses pembelajaran. Benda observasi juga digunakan sebagai bahan refleksi pada siklus berikutnya. Yang kedua ada wawancara. Dalam penelitian ini, tes yang digunakan adalah wawancara atau tanya jawab. Wawancara dilakukan di setiap siklus untuk memahami bahwa siswa telah meningkatkan keterampilan perkalian dan pembagian mereka. Indikator keberhasilan. Indikator kinerja penelitian ada dua. Yang pertama, indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah penggunaan aplikasi Quizizz dengan metode Team Games Turnamen dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, keaktifan siswa dalam pembelajaran perkalian dan pembagian, dan partisipasi siswa dalam pembelajaran perkalian dan pembagian. Yang kedua, indikator yang digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan matematika tentang perkalian dan pembagian melalui Team Games Turnamen berbantu aplikasi Quizizz, perkalian dan pembagian bilangan seribuan, dan perkalian dan pembagian bilangan bulat dan cacah. Kriteria keberhasilan ada dua. Yang pertama, penggunaan Team Games Turnamen berbantu aplikasi Quizizz dapat meningkat kualitas pembelajaran matematika tentang perkalian dan pembagian jika minimal 80% dari jumlah siswa mampu menunjukkan 3 indikator yang dipersyaratkan. Yang kedua, penggunaan Team Games Turnamen berbantu aplikasi Quizizz perkalian dan pembagian jika minimal 80% dari jumlah siswa mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal atau KKM 72. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.